tapi belajar dari Tuhan. Lihat masalah dari sudut pandang yang beda. Lihat masalah dari sudut pandang Tuhan, dari POV-nya Tuhan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Saya doa Tuhan mengalirkan urapannya, kuasanya pagi ini lewat firman Tuhan, menolong kita. Karena firman Tuhan menolong kita, Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau menyegarkan kita, Tuhan mau kasih kekuatan baru buat kita. Ya, saya tahu ada masalah, ada tantangan, tapi Tuhan mengajak kita mendekat kepadanya dan terima urapan baru pagi ini. Alkitab berkata dalam Matius 11 ayat 28-30 dikatakan seperti ini, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Menarik di sini Tuhan mengajak kita berhenti sebentar, datang sama Tuhan, doa, minta urapannya, minta hadiratnya, menyegarkan kita. Karena kita bukan hanya butuh strategi untuk menyelesaikan masalah, kita butuh kehadiran Tuhan. Kita butuh urapan, kita butuh ketenangan untuk menyelesaikan masalah. Karena ketenangan, waktu kita tenang, kita bisa fokus. Waktu kita tenang, kita punya kekuatan baru lagi untuk hadapi tantangan dan masalah. Tuhan bilang, berhenti sebentar. Ayo kepadaku, datang kepadaku, yang letih, yang capek, yang lelah. Karena kalau pakai kekuatan kita hadapi masalah, seperti menaruh beban di pundak kita, capek, lelah. Dan Tuhan bilang, ayo datang kepadaku, yang letih, lesu, yang beban berat. Supaya kamu dapat damai, dapat ketenangan. Tenang itu bukan gak ada masalah. Tenang itu ketika di tengah masalah kita bisa merasakan Tuhan ada bersama kita. Tuhan mau kamu tidak menyelesaikan masalah dengan caramu sendirian, bahkan menanganinya sendiri. Tuhan mau menolongmu. Mari kepadaku, kata Tuhan, yang letih lesu, yang beban berat. Waktu kita dapat ketenangan bersama Tuhan, kita bisa hadapi masalahnya, melangkah lagi, berjalan lagi. Ingat kisah Elia dikejar-kejar oleh Isabel, diancam, dikejar ancaman Isabel. Dia lari, dia melarikan diri, dan dalam perjalanannya dia kelelahan. Alkitab berkata, kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, perkataan Elia, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Capek kalau sendirian hadapi masalah. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia baru saja menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya untuk memuliakan nama Tuhan, melawan Nabi Baal. Dan waktu Nabi Baal dikalahkan, justru Elia diancam oleh Isabel. Padahal Elia mengalami bersama Tuhan mengalahkan Nabi Baal. Tapi waktu Isabel mengancam, dia kasih telinga untuk ancaman, dia lari, dia kelelahan, dia capek. Waktu dia capek, kalau saudara baca terus di ayat 5, ayat 6, dia ketiduran. Waktu dia ketiduran, Tuhan utus malaikatnya, bangunkan dia. Di situ waktu dia bangun, ada roti, ada air di kendi, roti bakar dan air di kendi, air dingin. Lalu Tuhan bilang makan, melalui malaikat, makan, dan dia makan. Lalu dia ketiduran, dia capek, dia lelah. Ketiduran lagi, dibangunin lagi, kasih makan lagi, kasih minum lagi. Inilah yang Tuhan lakukan waktu kita berhenti sejenak di dalam Tuhan. Tuhan kasih kita power, kekuatan, makanannya, firman Tuhan yang menyegarkan, menguatkan. Lalu Elia bangun dan Elia meneruskan perjalanannya. Kalau kita baca ayat 8 dikatakan seperti ini. Oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lihat, dia berjalan begitu lama sebelum dia melanjutkan perjalanannya, sebelum dia menyelesaikan perjalanan berikutnya. Tuhan kasih tenaga dulu. Makanya Tuhan ajak kita, ya ada masalah, ada tantangan, berhenti sebentar,
dengar firman, baca firman, doa, serahkan letih lesumu, capekmu kepada Tuhan. Matius 11 kita baca, Alkitab bilang di ayat 29, waktu engkau datang sama Tuhan, jiwamu akan mendapat ketenangan. Kenapa? Karena kita makan firman, kita makan air hidup, minum air hidup itu yaitu firman juga, menyegarkan kita, membuat kita akhirnya punya power, punya kekuatan, sama seperti Elia, melangkah lagi, beriman lagi, berharap lagi, percaya lagi. Amin. Hadapi lagi masalahnya. Makanya Tuhan bilang, mari kepadaku yang letih lesu beban berat. Lepaskan bebanmu kepada Tuhan, sehingga engkau dapat ketenangan. Dan saya suka Alkitab bilang begini, Yesus bilang, belajarlah daripadaku. Jadi bukan hanya dapat ketenangan, dapat damai sejahtera, tapi belajar dari Tuhan. Lihat masalah dari sudut pandang yang beda. Lihat masalah dari sudut pandang Tuhan. Dari POV-nya Tuhan. Belajar dari Tuhan. Tuhan bilang, setiap kerugian Tuhan akan ganti 2 kali lipat. Melihat kerugian bukan sebagai kehancuran. Melihat kerugian sebagai kesempatan dapat ganti kompensasi dari Tuhan 2 kali lipat. Amin. Tuhan bilang, setiap kali kamu mendapat malu, Yesaya 61 ayat 7. Kamu mendapat malu dan ludah yang jadi bagianmu. Artinya kamu dipermalukan. Orang ngomong negatif, ngomong jelek. Tuhan bilang, aku ganti malumu 2 kali lipat. Setiap kali ada orang ngomong jelek, bukan sebagai sesuatu yang bisa menghancurkanmu. Punya POV-nya beda. Yang membuatmu gak marah sama orang itu, yang membuatmu gak kecewa sama orang itu. Justru kamu memiliki harapan. Tuhan, engkau janji setiap kali aku dipermalukan, ada berkat 2 kali lipat. Aku gak mau balas. Aku gak mau hiraukan, aku mau aman aja, aku mau tenang aja, mau damai aja. POV-nya beda, belajar dari Yesus. Belajar menghadapi tantangan, POV-nya beda. Bekerja, POV-nya beda. Bekerja bukan untuk dapat berkat. Karena Adam, waktu dia ada, semuanya sudah ada. Dia gak kekurangan apapun, belum jatuh dalam dosa. Tidak kekurangan apapun, tapi disuruh pelihara taman, suruh kerja. Waktu ada Hawa, suruh pelihara bumi, kuasailah bumi, suruh kerja. Padahal semua sudah ada. Oh ya, hari ini aku kerja bukan untuk berkat. Karena berkatnya udah ada dulu. Karena aku kerja. POV-nya beda. Itu membuat kita kerja nggak hitung-hitungan. Kerja nggak sungut-sungut. Kerja dengan semangat. Karena kita tahu sebelum kita kerja, kita udah ada berkat dari Tuhan. POV-nya beda. Belajar daripadaku. Waktu kita berhenti sejenak, dapat ketenangan. Waktu kita berhenti sejenak, datang sama Tuhan, kita lepaskan semua kepenatan kepada Tuhan. Waktu kita berhenti sejenak, datang sama Tuhan, kita belajar dari Tuhan. Sehingga POV, cara pandang beda, perasaan beda, tindakan kita juga beda. Saya percaya pagi ini Tuhan menyemangati kita, menguatkan kita, memperlengkapi kita, untuk kita menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan, kita doa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, memerdekakan, menyemangati kami di pagi ini. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik, yang selalu mengingatkan, menguatkan kami. Berkati Tuhan Yesus. Setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word, kemana pergi melangkah, diberkati Tuhan hari ini. Kalau ada yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan buka jalan, yang hutang-hutang bisa terbayar hutangnya. Setiap pribadi diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Pagi ini saya sadar saya bukan hanya butuh strategi, tapi saya butuh ketenangan dari Tuhan. Jika itu yang jadi responmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Taruh di link media sosialmu, di status WhatsAppmu. Lewat apa yang kamu share, bagikan, biar banyak orang juga ikut diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati kita. See you!